Hai teman-teman semua, dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Nah, sebelum kita melaju ke sana, teman-teman perlu memahami terlebih dahulu bahwa setiap manusia sejak lahir memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi semakin harmonis. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu kita kenal dengan nama hak asasi manusia. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi memberikan kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam memilih pilihan politiknya. Oleh sebab itu, hadirlah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Contohnya, setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemilu. Pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan membahas dua sistem pemilu yang ada di dunia, yaitu sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Sistem proporsional itu apa sih? Sistem proporsional adalah sistem di mana suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Dalam sistem proporsional, membuka kemungkinan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi. Sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilihan umum yang hanya memungkinkan masyarakat memilih partai politiknya saja, teman-teman, bukan calon wakil rakyat secara langsung. Saat pemilu dengan sistem ini, pemilih hanya mencoblos tanda gambar atau lambang partai dalam surat suara karena tidak tersedia daftar kandidat wakil rakyat di surat suara tersebut, teman-teman. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politiklah yang kita pilih dan kita tidak mengetahui dengan jelas mengenai kandidat dari partai politik tersebut. Terkadang pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih, bukan? Sedangkan sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilu dengan pemilih dapat mencoblos nama atau foto kandidat langsung yang dicantumkan di dalam surat suaranya, teman-teman. Jadi pemilih dapat mengetahui dengan jelas kandidatnya dan dapat yakin memberikan suaranya kepada orang yang sesuai dengan keinginannya. Jadi ibaratnya kita dapat langsung pergi ke pasar swalayan dan memilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita masing-masing. Baik sistem proporsional terbuka ataupun juga yang tertutup, pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Demi tercapainya masyarakat Indonesia yang demokratis, pemerintah Indonesia hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai pemilihan sistem pemilu yang akan dijalankan. Kalau kamu lebih suka sistem yang mana? Proporsional terbuka atau yang tertutup?